are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Halo adik-adik Nesgen Kids, gimana nih kabar kalian? Pastinya luar biasa ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena Kau sudah mengumpulkan kami untuk kembali beribadah di hari ini. Tuhan, berkati ibadah hari ini supaya kami mengerti apa isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik semua yang masih tiduran atau duduk, ayo kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Music! Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Wah, keren sekali kalian saat memuji Tuhan. Tapi kakak masih lihat ini, ada beberapa dari kalian yang masih mager alias malas gerak. Gimana kalau sekarang kita main game supaya kalian tambah semangat? Yuk! Jadi gamesnya gampang banget adik-adik, tapi kalian harus konsentrasi ya. Nah, nanti bakal ada simbol di layar kalian dan kalian harus mengikutinya. Kalian siap? Kita coba ya. Yang pertama kita menggerakkan tangan kita.
Yang pertama ke kanan, lalu ke kiri, ke atas, ke bawah, atas lagi, dan ke kanan. Nah, gampang kan? Yang kedua, kita menggerakkan kaki kita. Kita pertama ke kanan, ke kiri, lalu ke kanan, kanan lagi, ke atas kita jump, dan ke bawah. Yeay! Yang ketiga, kita menggerakkan kepala kita. Kali ini harus berkonsentrasi ya. Ke kanan, kiri, kanan, kiri, lalu ke atas lagi, ke bawah, atas, bawah, dan kiri. Yeay, pintar banget kalian. Nah, yang terakhir kita menggerakkan badan kita. Jadi siap-siap untuk lompat ya. Kita jump 2 kali. Lalu ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kiri 3 kali, lalu ke atas. Yeay! Wah, seru sekali ya tadi gamesnya. Itu namanya game sambil berolahraga. Oh iya, sekarang kita tonton video Kak Marcella yuk untuk mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti pada bersuka cita ya? Adik-adik, kalian pasti punya teman dong? Teman yang di sekolah, di lingkungan rumah, atau yang di gereja. Kalian tahu nggak sih kalau salah satu bentuk dukungan dan support kita kepada teman-teman kita itu dengan berdoa untuk mereka loh? Adik-adik udah pada berdoa belum nih untuk teman-temannya? Hari ini kita mau belajar dan mendengarkan cerita dari salah satu tokoh Alkitab yang suka berdoa untuk orang lain. Sekarang, adik-adik ambil Alkitabnya ya, duduk yang manis dan nyaman, kita mau sama-sama dengerin cerita ini bersama. Nah, cerita ini diambil dari kitab Filipi 1 ayat 1-11 yang menceritakan tentang surat Paulus yang ditulis di dalam penjara. Saat berada di dalam penjara, Paulus menulis surat untuk para jemaat-jemaat yang berada di tempat lain, salah satunya jemaat di Filipi. Tulisnya, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Paulus selalu mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali ia mengingat tentang jemaat di Filipi. Paulus juga berdoa untuk mereka, bahkan ia berdoa dengan sukacita loh. Paulus selalu mengucap syukur kepada Tuhan sejak ia memutuskan untuk menjadi orang percaya dan setia kepada Tuhan. Wah, keren ya adik-adik Rasul Paulus. Meskipun dalam penjara, dia tetap mau dan suka berdoa untuk orang lain. Bahkan dia berdoa dengan sukacita loh. Kira-kira apa lagi ya yang ditulis Rasul Paulus dalam suratnya? Kita lanjutkan lagi ya videonya. Dalam suratnya juga, Paulus mengatakan bahwa ia yakin sepenuhnya kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik bagi jemaat Filipi. Dia juga akan menyelesaikan sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Paulus juga mengatakan bahwa jemaat Filipi ada di dalam hatinya dan betapa dia merindukan mereka. Oleh karena jemaat Filipi turut mendapatkan bagian dalam kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Doa Paulus untuk jemaat Filipi yaitu agar mereka makin melimpah akan kasih dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, supaya mereka dapat memilih apa yang baik dan benar sehingga dapat memuliakan nama Bapa yang di surga. Cerita hari ini seru banget ya adik-adik. Kakak jadi teringat teman-teman kakak nih. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa kok kita harus mendoakan teman-teman kita? Kita tanya Kak Marcella aja yuk. Kak Marcella, kenapa sih kita harus mendoakan teman-teman kita? Nah, ada 3 alasannya nih Kak. Yang pertama, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, sudah seharusnya untuk kita mengasihi sesama kita dan mendoakan mereka.
Tuhan pasti akan suka akan hal itu. Coba sekarang Kak Catherine dan adik-adik sama-sama buka Alkitabnya di Matius 5 ayat 44. Ayo adik-adik kita baca sama-sama. Di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang kedua, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, Tuhan Yesus juga selalu berdoa untuk orang lain loh. Ia berdoa bahkan untuk orang-orang berdosa. Tuhan Yesus juga berdoa untuk orang yang sakit, orang yang terbeban berat, bahkan orang-orang yang kerasukan roh jahat. Nah, kita sebagai anak Tuhan, tentu kita harus mengikuti teladan Tuhan. Salah satunya dengan mendoakan orang lain. Nah, sekarang coba Kak Catherine dan adik-adik buka Alkitabnya di Yohanes 13 ayat 15. Ayo kita baca sama-sama di Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan yang ketiga, kita belajar untuk tidak egois. Saat kita berdoa untuk orang lain, di situ kita belajar untuk mementingkan orang lain, sehingga kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Dan saat kita mendoakan orang lain, berarti kita juga mengasihi mereka, sehingga kita dapat berdoa dengan sukacita. Sekarang ayo buka Alkitabnya di kitab Filipi 1 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama di Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, adik-adik, mulai saat ini, yuk kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang mau kita sama-sama katakan, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Bapa ya. Setelah itu, kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa untuk teman-temannya. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur
Adik-adik, karena kita sudah selesai memuji Tuhan, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk mendoakan teman-temannya ya. Adik-adik bisa ambil sikap yang nyaman, adik-adik juga bisa menyebutkan nama teman-teman kalian di dalam hati dan bisa mengikuti doa kakak ya. Kita berdoa, oke? Tuhan, aku mau berdoa untuk teman-temanku. Kiranya Engkau memberkati mereka. Berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, aku juga mau berdoa untuk teman-temanku yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau memberikan mereka kesembuhan. Dan aku juga mau berdoa untuk teman-temanku yang sedang dalam keadaan sedih. Kiranya Engkau memberikan dan melingkupi mereka dengan awan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja aku berdoa. Haleluya, amin. Wow, ternyata mendoakan orang lain itu membuat kita sukacita ya. Ya kan adik-adik? Pada saat adik-adik berdoa di rumah, jangan lupa ya untuk berdoa untuk orang lain. Pasti dong. Yuk adik-adik kita katakan sama-sama. Aku mau berdoa untuk teman-temanku. Sekali lagi ya. Aku mau berdoa untuk teman-temanku. Oh iya, ayat hafalan kita hari ini ada di Yakobus 5 ayat 16 ya. Yuk kita baca sama-sama. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita baca sekali lagi ya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebelum kita berpisah, kita memuji Tuhan sekali lagi yuk. Ikutin gerakannya kakak ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never-failing love. It's about everlasting, never-failing, ever-faithful, never-ending love. Yeay, thank you ya Kak Marcella karena sudah memberikan firman Tuhan hari ini dan mengajak kita untuk mendoakan untuk orang lain. Sama-sama. Kalau gitu, sekarang Kak Marcella pamit undur diri ya. Dadah adik-adik. Bye-bye.
Wah, tidak terasa ya, ibadah online hari ini sudah mau selesai nih. Hari ini kita belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, mengikuti perintahnya dan tidak egois dengan cara mau berdoa untuk orang lain. Nah, kalian jangan lupa ya kalau berdoa di rumah, sempatkan waktu untuk berdoa untuk teman-teman kalian. Nah, sekarang kita lipat tangan dan berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, ajari kami untuk selalu mau berdoa untuk teman-teman kami yang lainnya. Sekarang angkat tangan kalian. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kalian kemanapun kalian pergi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.